lagi, ini adalah perjuangan konstitusional. Saya katakan, kalau kita menginginkan Presiden Jokowi dimakzulkan, ada ayatnya di konstitusi, dan itu boleh. Bangga, kami sebagai orang Indonesia, kami punya kebanggaan. Bapak Anies Rashid Baswedan nomor 1 menang. Tapi diturangi oleh siapa? KPU. Apalagi Gibran, mohon maaf, ijazahnya aja nggak jelas. Izin skip video ini ya. Ibu bilang siapa itu Gibran. Biar gue kasih tahu ya Bu. Gibran itu anaknya Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Aduh, mohon maaf. Hello, Kubu 02. Saya sebutin aja deh, si Gibran dan Pak Wowok. Makan gratisnya makan yang apa dulu dong? Minum susu basi. Makan gratis makanan apa dulu? Aduh deh, aduh ya Allah. Zaman gini kok makan gratis. Hai, jangan mau dibodoh-bodohin dengan bocah kentur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Anies yang ganteng. Tolong urusin anjing-anjing lo yang keliaran di depan kantor DPR dan di depan kantor KPU. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kubu 01 di depan gedung DPR maupun gedung KPU. Seperti kita saksikan di berbagai media sosial ataupun juga di media elektronik, di mana kubu 01 dalam hal ini relawannya tidak puas akan hasil yang diraih oleh jagoannya, yaitu Anies Baswedan dan juga Cak Imin, yang menempatkan posisi kedua dalam Pilpres dengan raihan suara kurang lebih 24%. Hal ini mereka tidak terima dan menganggap bahwa Pilpres penuh dengan kecurangan. Oleh karena itu, mereka melancarkan aksi unjuk rasa di depan gedung KPU maupun juga di depan gedung DPR. Namun yang menarik di sini adalah aksi unjuk rasa mereka ternyata dihalau atau juga ditantang oleh aksi unjuk rasa balasan sebenarnya, yaitu dari aliansi mahasiswa yang menuntut agar pihak-pihak yang mungkin ingin menjatuhkan Presiden Jokowi segera berhenti untuk melakukan aksinya, karena sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sampai sejauh ini masih baik-baik saja dan diyakini oleh warga Indonesia bahwa Jokowi merupakan presiden yang terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Namun tentu berbeda dengan relawan dari kubu 01, karena mereka melihat bahwa kekalahan Anies Baswedan dan juga Cak Imin tidak terlepas dari cawe-cawe ataupun campur tangan atau kecurangan yang terjadi dalam pemilu baru-baru ini. Dan dalam video ini juga kita akan menyaksikan bagaimana para netizen merespon memberikan tanggapan menohok terhadap ungkapan atau ujaran kebencian yang dilontarkan oleh para pendukung Anies Baswedan dan juga Cak Imin. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung ke videonya. Namun sebelumnya, seperti biasa, kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video-video baru yang kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya dan terus mengikutinya dari waktu ke waktu. Baik, kita langsung ke video pertama, yakni terkait dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh relawan dari kubu 01 yang menuntut tidak hanya menolak hasil pemilu, tetapi juga menuntut agar Presiden Jokowi segera diturunkan dan juga menurunkan harga sembako, dalam hal ini harga beras. Mari kita saksikan videonya. Anies Presiden ya. Ini terlalu halu. Anies Presiden.
kami alma mater UI datang ke sini bukan untuk Anies dan bukan juga untuk Ganjar, tapi untuk negara Republik Indonesia ini, untuk anak cucu kami dan untuk rakyat Indonesia. Kami memperjuangkan demokrasi, kami memperjuangkan hak kami memperjuangkan kebenaran yang ada. Merdeka! Merdeka! Karena kami juga sudah merdeka dalam hal ini. Terima kasih. Itu kami alma mater UI yang pada hari ini hadir dari angkatan 70 sampai angkatan tahun 2000. Alhamdulillah. Dan ini tanggal 5 besok kami akan lebih banyak lagi untuk datang. Insyaallah dengan adik-adik kami mahasiswa. lebih banyak. Terima kasih. Doakan semua. Satu tujuan kita. Paslon nomor 1. Presiden. Harus jadi ya. Aliansi mahasiswa turun ke jalan dukung pemerintahan Jokowi. Nah ini demo tandingan ini ya. Dari mahasiswa yang mendukung pemerintahan Jokowi. Karena kita tahu bahwasanya Indonesia ini bukan hanya orang Jawa, bukan hanya orang Batak, bukan hanya orang Sulawesi, bukan hanya orang Manado, tapi kita ini dari berpecah belah disatukan oleh NKRI, benar tidak? Hidup rakyat Indonesia. Ini seru juga nih. Aliansi mahasiswa seluruh Indonesia sebagai social control menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi serta tunduk dan patuh pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, selalu memprioritaskan kepentingan rakyat di atas segalanya. Di tengah maraknya isu berkembang terkait opini pemakzulan Jokowi atau Presiden Jokowi yang dilakukan isu oleh para oknum besar dari beberapa universitas di Indonesia menyebar di tengah-tengah masyarakat sehingga menciptakan sentimen negatif dan rasa tidak percaya diri kepada negara. Gerakan liar yang membawa politik praktis ke dalam dunia kehidupan kampus telah merusak tridharma perguruan tinggi dan mencederai proses pesta demokrasi yang sedang Politik masuk di kampus ya. negatif ini sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan keresahan dan kekacauan yang berpotensi memicu konflik serta berdampak terhadap keamanan dan ketertiban pada masyarakat. Aliansi mahasiswa seluruh Indonesia hari ini prihatin terhadap fenomena politisasi kampus yang semakin marak. Kampus sejatinya harus menjadi ruang netral untuk belajar, mengajar, dan meneliti. Kini terancam terjerumus ke dalam pusaran politik partisan. Kita melihat dengan jelas bagaimana beberapa oknum guru besar dan sivitas akademika menggunakan platform mereka untuk mempromosikan agenda politik tertentu. Mereka menggunakan pengaruhnya untuk memanipulasi opini publik dan bahkan mobilisasi massa untuk kepentingan politik. Satu, kami Gerakan Jaga Jakarta, Jaga Indonesia berkomitmen selalu menjaga kedaulatan, ketuhanan, dan kesatuan negara Republik Indonesia. Setuju? Dua, kami menolak usulan hak angket dan gerakan pemakzulan presiden. Setuju? Tiga, mendukung penuh kepemimpinan Presiden RI Haji Joko Widodo hingga akhir masa jabatan. Setuju? Empat, kami Gerakan Jaga Jakarta, Jaga Indonesia berkomitmen mengawal hasil pemilu 2024 berjalan damai dan konvensional. Setuju? 5. Mengutuk keras kepada oknum-oknum yang ingin melakukan pemakzulan terhadap Presiden Republik Indonesia. Kita NKRI, setuju? Kita Merah Putih, setuju? Pemakzulan. Nah, ini momen bersih tegang ya, antara yang pro dan kontra ini. Berat ini, bertabrakan. Kita punya niat sama. Segera buka jalan. Nggak akan pernah. Nggak akan pernah mundur. Berat ini ya, bertabrakan. Untuk menjaga hak sesama. Jutaan 280 juta orang. Apa? Benar nggak? Sama apa?
Saling dorong ini. Berat ini ya. Bukan kerajaan Jokowi. Dihalau ini mereka nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita singkat, ini sebuah ciri-ciri calon pemimpin yang arogan, brutalis. Bayangkan, Brutalis. belum menjadi presiden, dia sudah berlaku Curang. arogan, melanggar hukum, prematur. Bagaimana kalau sudah jadi? Padahal ini belum tentu ya. Banyak ditemukan oleh masyarakat publik yang nanti akan diurus upaya hukumnya oleh Timnas. Ini salah satu saja yang kita soroti. Seorang calon presiden begitu berani melanggar hari pertama. Bagaimana kalau sudah memegang kursi kekuasaan? Demikian dari saya. Terima kasih. Satu lagi, ya, tentunya di sini kami juga bermaksud menindaklanjuti putusan DKPP yang sudah diputus ya. Tentunya dengan ada putusan DKPP yang sebagaimana kita tahu ya, berarti pendaftaran itu sudah cacat prosedural, yaitu yang mau kita tegaskan ke Bawaslu sebagai fungsi pengawasan penyelenggaraan pemilu. Nah, Putusan DKPP. Iya, putusan DKPP itu ya. Ya. Muslim, singkat. Muslim. Saya hanya satu hal saja. Yang saya sesalkan itu adalah belum apa-apa Presiden Joko Widodo memberikan selamat, ya kan, kepada 02. Jadi seolah-olah ini memang betul-betul menjadi satu bukti kuat bahwa ini settingannya kuat, ya kan? Berat ini. Karena mestinya kan dia harus nunggu hasil keputusan KPU. Nggak bisa Presiden Joko Widodo sembrono melakukan pernyataan memberikan selamat kepada 02. Ini kan belum. Jadi seolah-olah ini apa? Ini menjadi memaksakan kehendak. Ini jelas ini. Ya. Bisa dikatakan pemaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman media. Kami hadir di sini tidak lain tidak bukan hanya ingin menuntut kecurangan ya yang telah kita saksikan secara bersama-sama, dan kami akan menyampaikan kepada Bawaslu sebagai wasit ya, sebagai wasit akan menindak tegas para pelaku curang. Nah, kita tidak mengatasnamakan 01, 03, tapi kami hadir di sini sebagai masyarakat yang merasa dibohongin oleh salah satu media ataupun tabulasi yang telah ditetapkan sebagai quick count. Nah, kita tidak mengharapkan quick count, tapi yang kita harapkan adalah real count. Ya, real count. Oke, terima kasih. Jadi begini, saya pertegas dulu biar enak, supaya semua ini bicara ada dasarnya, bahwa pasal 449 ayat 3 ya di Undang-Undang 7 2017 itu jelas bahwa isinya tidak boleh mendeklarasikan sebelum ada putusan KPU. Nah, itu penting untuk diketahui, karena kalau dipaksakan, bagaimana kata, tidak boleh sombong, tidak boleh jumawa. Justru dia yang melakukan itu kesombongan dan jumawa. Dan ingat, proses yang terjadi kemarin itu bahwa menunjukkan dirinya ini tidak memiliki etika, gitu loh ya. Karena melanggar, menabrak pasal tersebut. Dan ingat, pelecehan ini sudah nyata kepada KPU karena pasal 449 ayat 3 itu jelas sekali menunggu hasil perhitungan real count-nya KPU. Nah, kalau itu ditabrak, berarti dia yang jumawa, dia yang sombong, dan dia yang melecehkan KPU. Saya kira mungkin Prof. Egy terakhir. Ada nyeri hati saja ini. Singkat jelas dan banyak. Singkat jelas pada tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fikri Bareno. Yang pertama saya ingin menyatakan bahwa pernyataan kemenangan yang dilakukan oleh 02 berdasarkan real count, kami rakyat Indonesia menolaknya. Karena tidak ada dasar dengan quick count maksud saya, kita rakyat Indonesia menolaknya.
Sebab quick count itu hanya berdasarkan beberapa suara saja yang dijadikan dasar untuk pemenangan, dan itulah tentu tidak sangat jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Oleh sebab itu kita minta kalau mau mengumumkan kemenangan atas dasar real count yang diumumkan oleh KPU. Itu satu. Yang kedua, beberapa data yang telah masuk, yang telah kita cermati, yang kita teliti dari TPS-TPS, banyak terjadi suara-suara kecurangan-kecurangan dengan membalikan angkanya 82 jadi 882, 64 jadi 664. Jadi kita minta kepada KPU, Bawaslu supaya bekerja profesional sehingga pemimpin yang dihadirkan legitimate. Terima kasih. Saudara-saudara, poin pentingnya adalah ya. Benar. Itu kacamata baca. Ini kacamata ini. Enggak apa-apa deh, hari lain, Metro TV. Dia nggak mau dibilang ganteng. Ya, saudara-saudara, yang poin utamanya adalah ada dua. Dalam konteks kita melaporkan dari paslon 02 dengan juga KPU. Laporkan Yang apa? pertama adalah mendeklarasikan kemenangan atau selebritas ya pada hari masih minggu tenang ya, 3 hari. Bahkan setelah pencoblosan 2 jam ya, kurang lebih 2 jam batas akhir. Nah, itu tidak masuk akal karena pada saat itu pengetahuan kami itu hitungan masih 2%. Ya, kalau enggak 4% lah kurang lebih. Itu atau 5% paling. Kalau 5% masih ada 95% kan nggak masuk akal langsung jauh sekali. Jadi ada apa keburu-buru begini? Ya, jadi nanti jadinya presiden kebelet jadi tidak bagus gitu loh. Ya. Yang kedua, problemnya ada 2. Satu, awal muasal dari MK itu harusnya sudah dibatalkan karena MK menerima cawapres ya Gibran dengan tidak memenuhi PKPU yang harus berumur 40 tahun. Belum dirubah itu. Sampai sekarang belum dirubah. Ya, tetapi diterima oleh KPU. Dan yang MK-nya padahal Usman sudah dipecat. Ini kan jelas nanda dengan bukti secara hukum dia sudah melanggar etika berat. Nah, yang keduanya adalah ketika sampai di sidang DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, KPU juga dianggap melakukan perbuatan dalam pengertian tercela, dalam pengertian dia telah diperingatan keras terakhir. Tapi terakhirnya kedua kali. Karena yang pertama waktu masalah mesumnya itu sama wanita emas itu diperingati juga dalam waktu terakhir juga. Nah sekarang terakhir juga. Jadi kalau 2 kali terakhir itu kapan terakhirnya? Nah, itu juga nggak masuk akal. Jadi ini kita sudah catat dengan dasar-dasar hukum. Nanti kopinya dapat saudara-saudara. Tapi intinya adalah Bawaslu jangan melempem. Dan kita kesini sangka baik dengan Presiden Jokowi karena beliau perintah kemarin jangan teriak-teriak curang. Harus bawa bukti. Kami datang ke sini nggak teriak-teriak. Kami bawa dengan elegan, intelektual, tertulis, adu argumentasi. Tolong Jokowi juga harus tunduk patuh kepada apa yang dimaksud dengan etika dan hukum. Nah, ini sebagai gambaran nih. Ini satu buktinya kalau mau digambar ya. Nah, ini yang kemarin. Jadi ini punya dasar berpikir dan etika hukumnya yang kuat dilanggar. Tadi baru selesai 2 jam, setelah itu kurang lebih hitungan 4-5% langsung deklarasikan. Nah, itu yang tidak masuk akal secara intelektual ya. Walaupun istilah dengan quick count. Quick count kan harus melakukan cepat. Cepat dalam apa? Bukan cepat dalam arti waktu. Dari yang asumsi dari yang telah dihitung. Nah, makanya nanti real count kita lihat. Saya kira itu tergantung ada pertanyaan. Kami dari TPUA ya, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Ada yang mau ditanyakan? Nggak tambah dulu Pak Lim. Singkat jelas. Satu lagi ya, ini harus perlu dicatat bahwa kami TPUA sudah
menanyakan langsung kepada KPU RI di Menteng tentang informasi 54 juta kecurangan. Dan ingat, KPU menolak itu, dia mengakui tapi hanya 1,2 juta. Ini juga suatu PR kepada Bawaslu. Dan ini bukan delik aduan. Bawaslu harus bergerak ketika mendengar itu. Belum lagi yang lain-lain. Penusukan di Taipei yang belum waktunya, melanggar PKPU. Ini kita bukan sembarang bicara. Kami juga semuanya ini orang-orang masyarakat hukum. Dan nggak mau dibohongin, dibodohin berkali-kali. Seperti sama dengan Prabowo kemarin pernyataannya. Saya ini kali nggak mau dibohongin. Yang bohongin dia itu siapa? Saya nggak mau dicurangin. Yang bohongin, yang mencurangi dia itu siapa? 01, 02. Tapi kan ada di sebelahnya, Pak. Kepada Anda, para pengecut yang ada di balik demo pemakzulan Presiden. Anda itu kan orang-orang pengecut, frustrasi, lalu pada akhirnya mendorong masyarakat, rakyat ini untuk turun ke jalan, demo pemakzulan Presiden. Sebetulnya sederhana aja, Anda tidak perlu seperti itu. Doronglah mereka untuk tidak memilih Prabowo Gibran. Kan saya kira inti permasalahannya itu pasangannya Prabowo dan Gibran. Lalu dipikir bahwa dengan demikian itu kan sebagai cara untuk melanggengkan kekuasaan keluarga Jokowi. Saya kira itu inti permasalahannya. Kalau begitu kan Anda cukup mendorong ya agar supaya rakyat ini tidak memilih 02. Agar supaya jangan timbul keributan, kekacauan. Saya tanya kepada Anda, apa Anda mau masa pro Jokowi, pro Prabowo ini harus turun tangan, turun jalan juga? Bentrokan nanti. Pikir, ya. Aneh juga ya cara berpikir Anda itu. Turunkan Jokowi. Turunkan Pak Jokowi. Lah ibu kemarin nggak nyoblos ya? Kan kita kemarin seluruh satu Indonesia ini kan nyoblos untuk mencari presiden yang terbaik dari yang terbaik, ya kan Bu? Nah, tanpa ibu suruh turun, insya Allah Bapak akan turun dengan rasa terhormat. Karena beliau selesai dengan tugasnya, tugas negaranya. Ibu giliran BLT paling antrinya terdepan, bansos paling terdepan, kan? Aduh, ibu sekarang aja berkuar-kuar turunkan Pak Jokowi. Kemarin aja, Masya Allah Pak Jokowi, terima kasih banyak ya Pak Jokowi bansosnya, BLT-nya. Ya Allah Pak Jokowi sampai nangis kan, terharu kan? Gila sekarang aja, ibu ini dibayar berapa sih Bu? Kalian disogok sama sebelah dengan uang 200.000. Tapi Ibu dengar baik-baik sini ya Bu ya. Ibu bilang kami disogok. Saya mendukung 02, 1 sen belah 7 pun saya nggak minta uang, nggak pernah dikasih Bu. Tapi saya kasih tahu Bu ya, 01 banyak sekali Bu uang yang bertebaran. Ibu jangan salah Bu, jangan mengatasnamakan rakyat, ya, jangan sampai mengatasnamakan rakyat ingin perubahan. Bukan rakyat semua Bu, rakyat yang ada di belakang Ibu itu mungkin yang ingin perubahan. Tapi kami ingin negara kami maju dan lebih maju lagi. Bukan mau berubah yang dipimpin oleh Pak Anies. Kami tidak ridho. Paham Bu? bangga. Kami sebagai orang Indonesia, kami punya kebanggaan. Bapak Anies Rashid Baswedan nomor 1 menang. Tapi diturangi oleh siapa? KPU. Siapa yang dicurangi? KPU. Siapa yang dicurangi? KPU. Suara 02 digelembungkan demi memenangkan 002. Ya, kami nggak takut. Aku sudah gregetan, aku sudah panas, aku nggak takut sedikit pun. Demi keadilan, aku rela diriku bertumpahkan darahku demi keadilan bangsaku, negeriku, Indonesia
Indonesia yang kami cintai. Hanya kalian nggak sadar 02 itu nggak benar. Kenapa? Aku tahu kalian karena disogok dengan money. Aku tahu kalian disogok dengan money. Aku tahu kalau kalian nggak ngikutin oleh Bapak Jokowi, kalian dipecat. Kalian dipecat. Aduh. Aku tahu. Suara sampai hilang ini. Masyarakat tahu, Bapak polisi, kalau kalian nggak ngikutin, kalian bakal dipecat, kalian dimediasi. Ya Allah, tapi kalian jangan samina wa atokna dengan pemimpin yang zalim, dengan presiden yang zalim, presiden yang jahat, menyusahkan rakyat. Katanya pengen perubahan, katanya pengen punya presiden. Hello Bu, rakyat mana yang Ibu maksud? Yang mau presidennya Anies. Saya tidak mau perubahan, apalagi perubahan ke arah yang tidak jelas. Hello Bu, saya nggak mau Pak Anies jadi presiden. Presiden Indonesia saya nggak mau. Saya maunya Pak Prabowo. Jadi rakyat mana yang Ibu wakilkan? Oh iya Bu, tadi Ibu sempat singgung masalah rakyat ratusan juta yang hadir di JIS. Ratusan juta? Kapasitas JIS-nya cuma 82.000. Gimana bisa masukin rakyat ratusan juta? Ratusan juta berarti seluruh rakyat Indonesia dong. Gue nggak ikutan Bu, nggak mau gue. Katanya pengen punya presiden Pak Anies, tapi mana? Yang pengen 01 siapa, Bu? Iya. Ibu aja kali. Setuju. Tidak setuju. Makan gratis nggak setuju. Makan gratis kami masih. Padahal nenek ini nenek yang sama yang kemarin teriak-teriak di demo bilang kami 10 tahun hidup dalam kemiskinan. Lu yang miskin, pemerintah yang disalahin. Sekarang ngomongnya beda lagi, kami sanggup kok makan siang gak perlu digratisin. Ini keluarganya mana ya? Tolong dong dipanggilin. Bawa pulang nih si nenek nih. Ini pendapat gue tentang nenek itu. Nek, berkali-kali orang jelasin kalau makan siang itu bukan untuk nenek-nenek, bukan untuk ibu-ibu, dan bukan untuk bapak-bapak. Makan siang itu ditujukan untuk anak-anak dan ibu hamil. Jadi di luar itu tidak dapat ya Nek, kecuali nenek hamil lagi. Dan satu lagi nih Nek, jadi orang tuh jangan egois Nek. Giliran BLT, bansos, kenapa kemarin gak demo-demo? Sekarang giliran program makan siang gratis, nenek demo di mana-mana. Padahal si targetnya aja itu anak-anak dan ibu hamil tuh nggak ada yang namanya berkomentar apa-apa. Kecuali nih ya, yang menentang itu suara hati dari anak-anak dan ibu hamil. Mungkin bisa jadi pemerintah akan mengevaluasi programnya. Tapi ini siapa? Target program juga bukan. Terus Nek, kenapa program ini dibikin? Karena pemerintah sadar bahwa BLT dan bansos itu nggak ngebantu memenuhi gizi anak-anak dan mengurangi bayi-bayi yang keluar dengan keadaan sakit. Makanya dibuatlah target baru, yaitu anak-anak dan ibu hamil, agar bisa menciptakan anak-anak yang lebih sehat dan pintar. Intinya satu, sehat aja. Apa salahnya pemerintah tuh mau ngebantu anak-anak dan ibu hamil? Jangan egois lah Nek, rakyat kecil tuh bukan cuma nenek. Banyak rakyat kecil dari kalangan semua usia tuh udah sepatutnya dibantu juga. Jadi nggak usah ribet Nek, kasihan yang aturan dapat gara-gara nenek malah diberhentiin tuh program. Aduh, mohon maaf. Hello, Kubu 02. Saya sebutin aja deh, si Gibran dan Pak Wowo. Makan gratisnya makan yang apa dulu dong? Minum susu basi. Makan gratis makanan apa dulu? Aduh deh, aduh ya Allah. Zaman gini kok makan gratis. Hai, jangan mau dibodoh-bodohin dengan bocah kentur. Bocah kentur yang nggak ngerti apa-apa. Sekolah aja, mohon maaf tanda kutip, mau memimpin negeri terbesar ini. Hai rakyat, sadar kalian. Jangan cuma dimakan gratis. Hello, sadar kalian, cerdas. No. Nggak setuju. Tidak setuju. Makan gratis nggak setuju. Makan gratis kami masih sanggup. Namanya kami makan, kami hidup. Kalau kalian setuju dengan makan gratis, karena hidup kalian berarti tergantung oleh kubu 02. Berarti kalian bodoh. Mantap. Bodoh. Oke Bu. Oke, jangan. Ibunya semangat banget nih guys, Bu. Pengen perubahan, katanya pengen punya presiden Pak Anies. Wey, Mak Roker, siapa bilang kami pengen perubahan? Siapa bilang kami pengen presidennya Pak Anies? Lu aja kali, kita sih kagak. Mak ya Mak, daripada Mak teriak-teriak terus di pinggir jalan demo-demo, mendingan Mak jadi rocker aja deh, belajar sono les ke Candil, sama Candil tuh belajar biar
apa ya, biar bagus gitu suaranya, nggak serak-serak jijik. Salam cadas buat emak. Minum susu basi, makan gratis, makanan apa dulu? Aduh deh, jangan mau dibodoh-bodohin dengan bocah kentur. Bentar dulu. Ini yang katanya ramai banget nih, selalu menyinggung persoalan kemenangan dari 02, katanya kayak gitu coy. Tidak setuju. Makan gratis nggak setuju. Makan gratis kami masih sanggup. Yang sanggup malu doang, Bu. Banyak di luar sana yang mungkin makan doang susah gitu ya, men. Gue tadi siang tuh makan di restoran gitu ya, cuy. Gue lihat tuh masih banyak banget, men, anak-anak kecil yang ngutip sampah, yang maksud gue tuh sampai yang ngelakuin hal-hal yang seharusnya anak kecil nggak lakuin gitu ya, men. Jual tisu di jalanan gitu ya, dari sana ke sini jalan kaki gitu. Itu gue ngeliat sendiri dengan kacamata gue sendiri ya, men. Maksudnya masih banyak yang nggak sanggup, Bu. Mungkin ibu sanggup gitu, cuman maksudnya masih banyak yang nggak sanggup di luar sana gitu. Dan jangan cuma ngelihat dari kondisi ibu doang gitu. Negara Indonesia nggak sekecil otak ini. Dia mungkin ngerasa nggak puas gitu ya dengan hasil KPU kali ya. Gue wajarin lah, maksudnya kalau kalah emang suka gitu. Sini kan yang gue tahu real count-nya sekarang tuh Prabowo Gibran tuh udah lebih dari 50% ke atas ya, men. Itu real count loh. Dan gak mungkin ada kecurangan kalau udah sejauh itu gitu loh, men. Mungkin kecurangannya kalau memang ada perbedaan tipis gitu ya, berapa persen doang, atau mungkin ya 5% 6% ya mungkin itu ada kecurangan di situ. Tapi kalau misalnya kayak gini gitu jauh coy, maksud gue perbandingannya gitu ya, men. Tapi tetap dikatakan kecurangan gitu. Maksud gue kasihan teman-teman gue yang jadi anggota KPPS sampai pulang ke rumah tuh matanya dipanda, bibir udah pucet, udah kayak mayat hidup. Di Musola Nurul Islam di daerah dekat. Buat Pak Anies Baswedan, saya yakin Anda pernah melihat piti ibu ini. Saya heran di mana letak hati nurani Anda. Pendukung Anda datang dari jauh, tidur di musola hanya untuk memperjuangkan Anda menjadi presiden. Tapi apa yang Anda buat? Anda sibuk live di TikTok tiap hari. Apa Anda tak pernah berpikir? Kasihan mereka. Anda pergi lihat tuh pada pendukung Anda itu, ya, terutama ibu ini nih. Saya pribadi miris lihatnya. Coba Anda lihat ibu ini, ya, kasih tempat yang layak. Anda nggak pernah berpikir dia berkorban segalanya, dicaci maki orang, dibenci orang, hanya untuk memperjuangkan Anda. Otak Anda letak di mana? Seorang ibu yang merupakan pendukung 01 yang orasi teriak-teriaknya sempat viral di media sosial belakangan ini lagi-lagi mengeluarkan sebuah statement kontroversial. Ia mengatakan program paslon 02 pakai susu basi dan makan gratis sudah nggak jamak, serta himbau masyarakat jangan mau dibodohi. Hello, makan gratisnya makan yang apa dulu dong? Minum susu basi. Yap, ibu-ibu yang merupakan relawan Anies tersebut membuat sebuah video yang menyindir pasangan 02 yang mengatakan Gibran dan Pak Wowo sambil menanyakan makan siang gratis yang dimaksud adalah makanan seperti apa, susu yang dimaksud seperti apa, susu basi. Ibu ini pun juga melanjutkan bahwa di zaman sekarang jangan mau dibodoh-bodohi dengan program makan gratis yang dicanangkan oleh seorang bocah kencur. Yang mana statement ini dilayangkan langsung untuk menyindir Gibran yang masih dianggap anak-anak dan belum mengerti apa-apa. Dan di dalam penutupan statement dari ibu ini, beliau mengatakan bahwa beliau tidak setuju dengan program makan siang gratis yang dicanangkan oleh paslon 02. Karena dia mengatakan bahwa dirinya masih bisa membeli makan dan rakyat jangan bergantung pada Prabowo. Yang kemudian statementnya diakhiri dengan kata kalian bodoh, bodoh, dan bodoh. Perlu diketahui bahwa makan siang gratis yang dicanangkan oleh paslon 02 adalah untuk memberantas stunting dan masalah gizi yang ada di Indonesia. Serta tentu saja akan menciptakan 1,8 juta lapangan pekerjaan yang akan menciptakan 377.000 dapur yang digunakan untuk menyiapkan makan siang gratis. Jokowi itu apa sih? Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka goreng ditata ke sini. Allah itu benci kepada orang yang kaya sombong. Tapi Allah lebih benci kepada orang yang sudah miskin masih sombong. Allah benci kepada orang yang pintar sombong. Tapi Allah lebih benci kepada orang yang bodoh sombong. Perlu ibu ketahui, Bapak Jokowi yang ibu hina itu sudah pernah jadi wali kota, sudah pernah jadi gubernur, sudah pernah jadi presiden, bahkan 2 kali jadi presiden. Terus prestasi ibu itu apa? Berani menghina Bapak Jokowi. Apa ibu pernah jadi wali kota? Apa ibu pernah jadi gubernur?
Apa ibu pernah jadi presiden? Akacah, Bu. Akacah. Jokowi itu apa? Mau tahu nggak kenapa ibu ini seberani ini ngomongnya? At least ibu ini punya 3 tameng. Yang paling pertama adalah tameng agama. Jadi kalau misalkan nanti dia ditangkap atau diamankan karena kata-kata dia, sebetulnya nanti akan dibilang kriminalisasi agama tersebut. Lanjut, nomor 2 adalah tameng sosial ekonomi. Ibu ini kan bajunya biasa aja dan mewakili ekonomi ya kalangan bawah lah. Nanti ya begitu kalau diamankan akan dibilang tidak adil terhadap kalangan bawah, menindas kalangan bawah. Lanjut, yang nomor 3 adalah tameng perempuan ataupun simbol keibuan. Karena kan dia agak tua kan. Nanti ketika diamankan dia akan dibilang tidak hormat kepada ibu, tidak hormat kepada hak kaum perempuan. Kalau pemimpin saya tidak hormat kepada ibu, maka akan terjadi bencana di negara ini. Basi Jo. Ibu ini bilang kalau Presiden Jokowi itu adalah boneka golek. Disetir kiri mau, disetir kanan mau. Emang rada kocak menurut gua. Ini kagak sinkron nih sama yang mesen demo menurut gua. Kemarin Jokowi dibilang Grandmasternya, yang ngatur semuanya. MK Sekarang katanya golek. diatur, terus pemilu katanya diatur. Sekarang dibilang boneka golek yang diatur orang. Makanya nih buat lu yang pengen pesen demo, cari yang emang rada pinteran dikit orangnya. Jangan cuma yang punya 3 tameng tersebut. Oh ya, yang salah satu tameng yang keibuan atau perempuan itu juga bisa diganti sama anak kecil. Jadi kalau misalkan orang yang suka bengok-bengok itu ditangkap, ntar akan dibilang menindas ibu atau anak-anak, itu nggak boleh. Playing victim as usual. Ada yang demo tanggal 1 ini bos, itu mah ya mereka-mereka juga, 01 sama 03. Siap yang berapa itu teh? 16% sama 24%. Hah, itu juga belum tentu suara mereka itu utuh segitu ya. Katanya mereka demo mau memakzulkan, mau mendiskualifikasi 02. Mana mampu ya, mana mungkin. Pakai otak, pakai logika kalian itu tidak lebih banyak daripada kita pemenang ya 02 gitu. Cuman kita mah anak-anak jenderal mah ya nyantai-nyantai aja di rumah. Mungkin ada yang kerja gitu, yang kita mah pakai akal sehat bro. Nggak kayak kalian kepanasan. Sono kalungin sama kulkas ya. Aduh tuh Ganjar tuh sama Anies, lain kali nggak usah ikutan kontestan-kontestan seperti ini ya kalau tidak mau kalah. Astaga. Aduh, pusing ya ngelihat begini tingkah laku ya. Kalau kalian tidak pilih Amin, menyesal. Halo Ibu, ya siapapun punya akun ini, Bunda minta maaf, Bunda izin setir. Kenapa Bunda izin setir? Karena Ibu ini menghimbau, ya. Jadi kontennya itu menghimbau. Siapa yang tidak pilih Pak Anies, ya pokoknya pasangan Anies dan Amin, nanti Anda akan menyesal. Terus ujung-ujungnya nanti pasti perubahan. Jadi begini Bu, ya aku kasih tahu sama Ibu ya. Sebenarnya Bu, menghimbau rakyat itu tidak susah sebenarnya, ya. Tidak susah, gampang. Jadi ndak usah lagi buang-buang energi buat menghimbau rakyat. Coba kasih tahu sama Pak Anies, misinya tuh dirubah, ya. Yang katanya perubahan itu, misinya tuh diterangkan. Begini keterangannya dalam misi itu. Bagi siapapun yang memilih pasangan Anies dan Amin, ya, nanti selama Anies menjabat, seluruh rakyat Indonesia ini akan ditanggung biaya hidupnya seperti rakyat di Brunei Darussalam, ya. Ibaratnya pokoknya rakyat di luar negeri lah yang ditanggung oleh pemerintahnya. Kalau itu misi Pak Anies, pasti kami akan coblos Pak Anies Bu, ya. Nih jadi biar nggak capek kalian, biar aku kasih tahu sama Ibu. Nah, dirubah itu misi Pak Anies. Yang katanya tadi perubahan, rubahlah, ya. Buat misinya itu. Kalau masih sama aja misinya tuh di dalam lingkungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, nanti dulu lah Bu. Kalian itu pemainnya, ya. Kami penontonnya, ya. Tidak semua peluit wasit itu betul, ya. Jadi rakyat dan penonton itulah yang lebih jeli dan lebih detail
melihat pertandingan dan permainan. Jadi begini, saya kasih tahu sama ibu, kalau namanya katanya perubahan, kalau masih juga rakyatnya bekerja banting tulang, masih juga kami bayar pajak, ya kan, masih juga ke sawah, masih juga ke masuk hutan, keluar hutan, masih juga tulang yang 8 kerat ini yang bekerja, ya kami berhak menentukan pilihan, ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kami sebagai rakyat berhak menentukan pilihan, ya lebih baik kami pilih Pak Prabowo lah, Bu. Kalau ujung-ujungnya nanti kami juga bekerja, ya kan? Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau Pak Prabowo dia melanjutkan program Pak Jokowi, di situ kami terpanggil untuk memilih Pak Prabowo. Kenapa kami mau dengan melanjutkan? Karena kalau dengan perubahan, kalau bagi saya rakyat yang bodoh, saya takut dengan perubahan, ya. Karena kalau perubahan itu seperti orang sakit lah. Seperti contoh, kalau ada yang sakit di dalam keluarga kita, gimana itu saudaramu yang sakit kemarin? Udah sembuh belum? Ada kemajuan enggak? Kemajuan nggak ada, cuman perubahan ada sedikit. Begitulah yang kami artikan perubahan itu. Perubahan ya, ngeri. Jadi itulah kami mengambil tindakan buat memilih Pak Prabowo 02. Karena kami maunya maju, Bu. Ya. Terus kami takut dengan perubahan. Takutnya satu, kalau Pak Anies kan dia perubahan, berarti dia tidak melanjutkan program Pak Jokowi. Ya. Kenapa? Pasti dilakukan perubahan. Karena di program Pak Jokowi, terutama IKN itu sudah mengeluarkan uang negara sangat banyak, uang rakyat sangat banyak di situ. Kalau sempat Pak Anies yang jadi presiden, dia tidak melanjutkan program Pak Jokowi. Contoh, seperti Hambalang kan, Terbengkalai, berapa uang rakyat di situ, Bu? Ya, uang negara, uang rakyat di situ. Tenggelam di Hambalang. Jadi contohnya sudah ada yang rakyat ini lihat. Kenapa? Situlah kami memilih Pak Prabowo, Bu. Soalnya enggak ini kami dengan perubahan itu tadi. Tapi kalau perubahan itu tadi, keterangan Pak Anies itu tadi, seluruh rakyat Indonesia mau milih saya atau tidak. Kalau seandainya saya yang menang nanti, saya yang jadi presiden di 2024, saya akan menanggung beban hidup seluruhnya rakyat saya di Indonesia ini, seperti rakyat yang di luar negeri. Nggak capek-capek buang energi, Bu. Pasti rakyat akan memilih Pak Anies semua. Nih, itu coba misinya itu. Jadi nggak payah kalian pergi demo, megang toa, megang emek, capek, buang energi. Satu, ya. Dan lagi saya kasih tahu, selalu menyindir Pak Jokowi ini melanggar konstitusi, ya. Katanya pemilu curang, katanya pemilu terkonyol. Kalau saya menilai, memang betul di 2024 memang pemilunya sangat konyol, paling konyol ya seumur hidup saya lihat. Kenapa? Lantaran sudah ada pemenangnya, yang kalah tidak menerima kekalahannya, malah memberontak, demo, ujung-ujungnya makzulkan Pak Jokowi. Enggak payah dimakzulkan Pak Jokowi, toh jabatannya sebentar lagi habis. Jadi saya menghimbau lah seluruh saudaraku 01, 02, 03. Kalau seandainya Pak Prabowo memang betul terpilih jadi presiden, ayo kita bersatu, hormati keputusan pemerintah. Kalau kita mencari kebenaran di diri kita masing-masing, di partai kita masing-masing, tidak menghormati peraturan pemerintah, itu Indonesia ini nggak ada aman-amannya, akan hancur. Makanya saya bilang, di tahun ini memang betul pemilu terkonyol,
Lantaran yang kalah tidak terima kalah. Ngeyel. Nah, ujung-ujungnya apa? Ribut. Nah, itu. Coba legowo menerima kalah. Toh perjalanan masih panjang. Yang kita cari itu kan presiden. Presidennya sudah terpilih, yaitu Pak Prabowo. Kenapa tidak terima? Nih, saya kasih tahu lagi buat Bapak DPR. Kalau seandai pemilu diulang lagi yang kedua kali, saya minta, saya mewakili 02, saya minta seluruh calegnya ikut juga pemilihan ulang. Ya, pemilu ulang. Tidak bisa presiden saja. Karena caleg itu pakai partai buat pengusung presiden. Jadi seluruh caleg yang ada di partai itu harus ikut pemilu ulang. Kalau memang betul mau adil. Silakan. Kami 02 tidak keberatan. Karena kami berserah kepada Sang Pencipta. Ya, kalau memang Pak Prabowo yang terbaik presiden Indonesia ini di 2024, tidak ada yang tidak mungkin. Kun fayakun kalau Allah sudah berkehendak. Jadi jangan lagi ada demo sana sini ujung-ujungnya Pak Jokowi lagi. Ujung-ujungnya Maksul kan. Sekali lagi saya minta tolong sama Ibu, sama tim 01. Tolong, apa yang mau dirubah? Kasih keterangan yang jelas. Yang dirubah itu apa? Ya, kalau merubah rakyat Indonesia seperti rakyat luar negeri, mau ditanggung biaya hidupnya, oke lah, kita tidak payah kerja lagi, ya. Kita menerima aja hasil selagi Pak Anies duduk di jabatannya, kita menerima hasil dari presiden Pak Anies saja. Kurasa bisa itu. Kalau masih aja namanya perubahan, lebih baik kami milih kemajuan aja, karena kami sayang. Uang negara sudah banyak, uang rakyat sudah banyak dikorbankan, ya, diturunkan untuk biaya IKN. Karena Pak Anies jadi presiden, dia akan menolak IKN itu. Sangat sayang sekali Ibu. Ini tulang ini capek cari duit bayar pajak ya. Capek. Nah, jadi gitu. Salam waras, salam damai, salam sejahtera Indonesiaku. Tadi ada demo guys di gedung DPR MPR. Mengatasnamakan aksi rakyat semesta. Wah, keren guys. Tuntutannya diantaranya turunkan harga beras. Enak aja turunin harga beras. Kasihan petani dong. Enak aja. Kagak setuju gua diturunin harga beras. Terus lagi tuntutannya guys, maksulkan Jokowi. Enak aja. Lo berani ngadepin rakyat Indonesia, 75% rakyat Indonesia, lo berani makculin. Asal ngomong aja lo. Terus lagi guys, gulirkan hak angket. Waduh, keren demonya. Gulirkan hak angket. Ya tapi boleh-boleh aja sih, sah-sah aja. Demo dilindungin undang-undang, nggak apa-apa, sah-sah aja. Tapi demo hari ini sepi peminat guys, sepi. Demonya kagak ngepek. Oke. Apalagi Gibran, mohon maaf, ijazahnya aja nggak jelas. Izin skip video ini ya. Ibu bilang siapa itu Gibran. Biar gue kasih tahu ya Bu. Gibran itu anaknya Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Ibu kan belum tahu siapa Gibran kan. Udah gitu Ibu bilang ijazah si Gibran itu palsu. Kemarin kalian bilang ijazah Pak Jokowi palsu. Sekarang kalian bilang ijazah Gibrannya palsu. Nanti kalau naik lagi cucunya Pak Jokowi, Jenetes, kalian bilang nanti Jenetes bukan dari rahim emaknya.
Sekolahnya nanti udah sampai profesor, kalian bilang gak ada juga ijazahnya. Iya kan? Memang ya Bu ya, kalian bilang gak jelas. Yang gak jelas itu ya Ibu. Ibu itu gak jelas sebagai rakyat Indonesia. Iya kan? Ibu itu gak berguna sebagai rakyat Indonesia. Karena Ibu itu dan sengkuni-sengkuni Ibu itu ya, komplot-komplotan Ibu itu ya, dengar ya Bu, taunya berguna hanya untuk memprotes, mendemo, iya kan? Yo istighfar lah Bu, istighfar, udah tuir ya. Kalau memang mau berguna Ibu, lakukanlah untuk rakyat Indonesia ini biar berguna. Kalau untuk mendemo berkuar-kuar ini nggak berguna, itu bukan pahlawan itu. Itu namanya Ibu pahlawan yang dibayar. Itu dia. Pahlawan yang dibayar. Udah. Nanti tiba-tiba turun Pak Gibrannya, Ibu tutup mulut ya kan. Kayak kemarin kan Pak Gibran jumpai pendemo ya kan. Begitu ditanyai demo untuk apa katanya kan. Nggak tahu orang itu demonya untuk siapa. Apa, kami ikut-ikutan aja katanya. Berarti Ibu banyak lah yang didapat ya dari ikut demo-demo ini ya. 1 Maret. Ini udah 1 Maret ini. Mau duduk enteng-enteng aja lah di rumah Bu, duduk cantik, perbanyak ibadah, ya kan? Biar nanti kalau this is dead is dead-nya masuk surga, bukan masuk ke samping. Iya kan? Apalagi ini mau dekat bulan puasa Bu. Lakukan amal-amal ibadahnya yang baik-baik. Ya kalau udah kalah paslonnya, ya udahlah. Kan masih ada 5 tahun ke depan lagi. Ya kan, dicoba lagi. Ya kan, nanti kalau kalah lagi, dicoba lagi. Kalau kalah lagi, dicoba lagi. Ya Pak Prabowo Coba kan sampai kayak gitu kan. sukses ya. Nggak ada kalah-kalahnya dia kan, nggak ada menyerah-menyerahnya kan. Jadi buat Ibu ya, Gibran itu anak Pak Jokowi ya kan. Baru Mas Kaisang itu juga anak Pak Jokowi. Jen Etes juga cucu Pak Jokowi. Kahiyang itu borunya Pak Jokowi. Biar kasih tahu, Bobi Nasution itu mantunya Pak Jokowi. Hah? Sherina? Itu pun menantunya Pak Jokowi. Selfie juga menantunya Pak Jokowi. Udah kenal Bu? Iriana itu istrinya Pak Jokowi. Jadi Ibu itu siapanya? Pembantu. Bapak-bapak pengaman semuanya, ini adalah aspirasi rakyat yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Jangan dilarang, tapi diamankan. Oke. Sekali lagi, ini adalah perjuangan konstitusional. Saya katakan, kalau kita menginginkan Presiden Jokowi dimakzulkan, ada ayatnya di konstitusi, dan itu boleh. Teriakan, makzulkan Jokowi! Makzulkan Jokowi! Makzulkan Jokowi! Kawan-kawan semua, itu ada ayat konstitusinya. Jadi gara-gara ini kita ditangkap. Para pengaman tidak mengerti undang-undang dasar. Yang tidak boleh itu perpanjangan masa jabatan karena tidak ada di konstitusi. Kalau kita minta Jokowi mundur, boleh atau tidak? Kalau tidak dimasukkan, Jokowi mundur. Jokowi mundur. Jokowi mundur. Itu pun ada konstitusinya. Bapak-bapak semua ya, saya kira adik-adik saya semua, bapak pengaman, itu perjuangan parlemen jalanan. Kita terus lanjutkan tanggal 1, tanggal 5, tanggal 9 sampai aspirasi konstitusional kita berhasil. Insya Allah, teriakan Insya Allah. Yang kedua,
Insya Allah setelah ini saya akan rapat untuk merumuskan, mensupport perjuangan kita di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada 3 level perjuangan. Percaya atau tidak dengan MK? Percaya atau tidak dengan MK? Sama saya juga tidak percaya. Persoalannya kita tidak punya pilihan lain untuk membatalkan hasil pemilu, untuk mendiskualifikasi orang curang, hanya bisa melalui Mahkamah Konstitusi. Kecuali rakyat Indonesia berkumpul saat itu tadi sini, pemerintahan akan jatuh, dan itu adalah hukum tata negara darurat sah secara ilmu pengetahuan dan konstitusi. Ya, tapi kita tetap hargai kehadiran teman-teman di sini. Kita satu aspirasi, dan kita hormati juga yang di sebelah sana yang berbeda aspirasi. Yang paling penting adalah apakah kita bergerak karena hati nurani? Kalian bergerak dengan hati nurani? Apakah bergerak dengan uang? Dengan kekuatan? Ciri bergerak dengan hati nurani itu adalah jumlahnya lebih banyak, lebih militan, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Sobat-sobat semua, kawan-kawan semua, 3 level perjuangan ini tidak usah kita saling menegasikan. Sama-sama kita dukung. Parlemen jalanan kita dukung. Hak angket kita dukung. Batalkan kecurangan di MK kita dukung. Tapi hak angket akan berhasil kalau kita terus ada di jalanan. 100.000 tidak perlu, 1 juta tidak perlu. MK akan berhasil kalau ada parlemen jalanan. Berikan keberanian pada hakim-hakim MK untuk kembali kepada hati nuraninya. Jangan takut karena intervensi sama. Jangan takut karena kalian tidak makan. Kalian harus bicara dengan hati nurani. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenangkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pendukung 01 dan 03, yuk kita merefleksi diri. Untuk apa? Ini, kalian sadar nggak kalau pikiran kalian itu diarahkan seolah-olah pilpres ini curang? Pikiran kalian tidak diarahkan kalau pileg ini curang? Padahal sesuai fakta di lapangan, pileg itu rata-rata pakai ini ya. Bapak Ibu dapat kan? Dapat. Kalau capres ada nggak? Nggak ada. Jadi yang curang yang mana? Tahu kan? Terus pada perhitungan suara di TPS, saat perhitungan pilpres, semua masyarakat banyak yang melihat, banyak yang merekam. Fakta loh. Gimana mau menggelembungan suara? Orang banyak yang melihat, banyak saksi di situ dari semua calon, ya kan? Tapi ketika perhitungan pileg dan DPD, semua orang pada pulang karena nggak menarik. Malah itu yang menjadi kesempatan untuk menggelembungan suara, iya kan? Iya nggak? Jadi Bapak Ibu pendukung 01 dan 03, ayolah. Kita buka pikiran kita, buka hati kita, buka mata kita. Pilpres itu curangnya di mana? Buktinya mana? Ya kan? Tapi kalau pileg, nyata-nyata di depan mata masyarakat kecil seperti kita sudah bisa membuktikannya. Kalau itu curang, ya kan? Kalau pilpres, bisa nggak masyarakat kecil seperti kita itu membuktikannya? Sulit kan? Ya karena memang nggak ada kecurangan yang nyata. Tapi kalau pileg nyata. Jadi gini Bu, Bapak, elit-elit partai, calon-calon yang kalah itu memang sengaja mengarahkan pikiran kita, masyarakat itu untuk menuduh 02 curang. Karena mereka itu tidak mau kalah, mereka yang mau menang. Gitu loh Bapak Ibu, ayo sadar. Kita itu jangan mau digontok-gontokkan, jangan mau
kita harus damai, berangkulan bersama, kita damai untuk Indonesia maju ke depan ya. Bapak Ibu, kita damai ya. Kalau ini kondisi mau kondusif, tolong mereka geser karena kita dari pagi sudah di sini. Gimana sih teman-teman rasanya jadi pendukung 02? Enak kan? Enak banget karena sekarang tuh kita bisa menonton sebuah tontonan-tontonan yang sangat unik sekali. Ya, di mana ada pendukung 01 sama pendukung 03 sepakat mau bikin demo tanggal 1 bulan 3 biar katanya mereka pilih itu tanggal 1 bulan 3 biar biar erat sama salam 4 jari, salam 4 jari. Tapi begitu sampai di lokasi nggak kompak anjir, hampir rusuh, hampir berantem. Pendukung 01 minta agar pendukung 03 itu geser. Anjir, lu kan mereka kan ahli soal angin, pengendali udara, kenapa nggak digeser pakai Siapa itu Gibran? Bisa apa itu Gibran? Dan ini lagi nih, satu lagi orang gila baru datang. Bilang-bilang siapa lu Gibran? Emang lu siapa? Ngurus hidup orang aja lu. Siapa lu Gibran? Gibran wali kota Solo. Kau siapa? Pecundang? Ya, kau pecundang. Sok-sokan kau. Nantang-nantang orang banyak masa. Kau pikir kau aja yang punya masa? Ya. Datangi rumah kau nanti baru tahu kau. Ya. Jangan sok yes kau jadi orang. Nantang orang. Gibran kau tantang. Dia wali kota Solo, kau apa? Tak perlu ijazah Gibran ditengok-tengokkan sama kau. Ijazah kau apa? Sok-sok hebat kau. Kutu kupret. Tempe basi kau nih. Tahu nggak tempe basi? Sobatku, ternyata kemarin yang namanya demo yang sudah digembar-gemborkan katanya sangat besar dan luar biasa, itu ternyata tidak seperti ekspektasi kita. Jadi tidak begitu meresahkan dan tidak menggoncang kondisi yang ada di Indonesia. Nah, saudaraku yang terkasih, puji syukur alhamdulillah, rupanya masyarakat Indonesia sudah memahami dan sudah teredukasi dengan adanya pemilu ini. Apa yang dikatakan itu curang, itu sebetulnya tidak ada kecurangan. Ya, kembali lagi, siapa yang masih percaya dengan kecurangan itu dipersilahkan, namun sebagian masyarakat sudah mulai mengerti. Dan hak angket yang digulirkan ke DPR dan DPR harus melaksanakan, itu sebetulnya DPR juga menjadi salah satu peserta yang juga harus mengisi hak angketnya. Ya, harus mengisi angketnya maksud saya. Bukan hanya KPU, Bawaslu, kemudian masyarakat yang lain seperti KPPS ya, perangkat-perangkatnya ya. Nah, termasuk aparat yang menjaga TPS, semuanya akan diberikan suatu pertanyaan yang terkait dengan kecurangan yang ada atau yang disinyalir ada dalam pemilu kali ini. Saudaraku yang terkasih, jadi kita sudah merasakan bahwa sebetulnya yang dikhawatirkan itu nggak ada. Ya, jadi mau bagaimanapun yang namanya KPU itu independen. Kalau semisal kita mau menuntut proses dari pemilu dan hasilnya ke DPR, DPR ini sama dengan kita Bapak Ibu, mereka pemain. Kalau KPU ini wasit, maka kita semuanya tuh pemain gitu loh, termasuk DPR, termasuk masyarakat, capres itu pemain. Jadi nggak bisa intervensi wasit, tidak bisa intervensi penyelenggara dari permainan yang ada. Nah, apabila DPR itu mengiyakan hak angket, maka DPR harus siap-siap ditanya untuk menjadi anggota DPR berapa uang yang harus dia keluarkan,
misalkan 30 miliar, 40 miliar gitu ya, untuk menjadi orang-orang yang bercokol di Senayan. Tentu nggak gratisan itu, nggak cuma karena suaranya banyak toh. Dan untuk menjadi suaranya banyak, mereka pun juga keluar uang yang sangat besar. Walaupun saat ini ada beberapa orang yang mengatakan ini adalah pemilu paling brutal di Indonesia. Karena apa? Karena semua caleg, semua pemain itu saling menghambur-hamburkan uang dan jumlahnya itu banyak. Dan kemudian orang-orang yang terima uang tidak memilih mereka. Jadi walaupun mereka keluar uang 10 miliar, 20 miliar, maka hasilnya pun juga tidak akan mendongkrak jumlah mereka atau jumlah perolehan mereka menjadi sangat banyak, itu nggak ada. Makanya beberapa orang mengatakan ini pemilu yang sangat brutal, di mana orang-orang yang membayar suara dengan bayaran yang sangat besar itu mendapatkan hasil yang kecil, bahkan tumbang. Nah, ini kita nggak tahu ke depan bagaimana. Mungkin kita perbaiki sistemnya. Tidak ada orang yang sogok menyogok lagi. Masyarakat yang disogok ya senang-senang saja ya, karena dapat uang. Perkara hati mau memilih siapa itu kan terserah hati yang mencoblos, yang ada di balik bilik. Jadi mohon juga untuk para calon-calon legislatif, jangan mengandalkan uang Anda. Jangan merasa bahwa saya kaya, uangnya banyak, saya pasti berhasil. Belum tentu untuk saat ini. Ya, masyarakat sudah semakin cerdas. Dia hanya terima uangnya aja, tapi pilihannya berbeda. Jadi juga jangan berpikir bahwa ada anomali jumlah suara partai dengan jumlah suara pilpres. Kenapa? Karena kejadiannya sama. Mereka kalau memilih anggota DPR, caleg, memilih partai, itu mereka bakal memilih partai yang mereka sudah biasa pilih. Tetapi untuk memilih calon presiden, nanti dulu ya, nanti dulu, karena mereka pasti akan memilih yang terbaik, yang bisa minimal menyamai presiden sebelumnya, yaitu Bapak Joko Widodo. Jadi kalau Joko Widodo itu membuat kepuasan masyarakat lebih dari 80% dan bisa menjadi orang yang terbaik di Indonesia, dihormati di seluruh dunia, dan menjadikan masyarakat Indonesia merasa senang karena pembangunan-pembangunan yang sudah diberikan, dan rasa sukacita, kesejahteraan, kebahagiaan yang luar biasa yang diberikan oleh pemimpin negara kita, maka untuk selanjutnya masyarakat akan mencari calon presiden yang selevel dengan presiden yang nanti akan pensiun. Jadi mereka akan cari yang selevel, nggak mungkin akan cari yang kualitasnya lebih rendah. Nggak mungkin akan cari yang kira-kira tidak akan bisa memenuhi janji-janjinya kepada masyarakat. Jadi ini juga terkait dengan masyarakat yang mulai tidak percaya dengan tokoh-tokoh yang ada. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat masyarakat semakin cerdas dan menggunakan akal sehatnya. Salam sukses. Demo 1 Maret kemarin dianggap gagal, para pendukung 01 dan 03 bukannya bersatu malah ribut. Satu-satunya cara, tolong mereka digeser jauh. Kalau mereka mau orasi, silakan mereka orasi. Kita tidak ganggu, itu hak mereka. Tapi hak kita juga jangan diganggu. Jangan mereka memancing keributan. Kita tidak mau ribut. Kita di sini aksi damai. Tapi tolong mereka jangan merapat, karena kita juga orasi. Kita ingin didengarkan DPR. Pendukung 01 meminta agar pendukung 03 menjauh dan tidak bergabung untuk orasi. Belum jelas kenapa ya pendukung 01 tidak mau bergabung dengan 03 saat berorasi. Sayangnya kejadian tersebut malah tuai nyinyiran dari pendukung 02 nih. Seperti harusnya dikonsepin dulu ya yang matang pakai jadwal gitu. Pagi 01, sore 03 gitu loh. Biar kita 02 nontonnya juga nyaman gitu. Kocak juga nih pendukung Prabowo ya. Yang lain berjuang agar capresnya menang. Ini pendukung 02 malah enak-enaknya nonton. Tapi bagaimana nih menurut kalian nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Anies yang ganteng. Tolong urusin anjing-anjing lo yang keliaran di depan kantor DPR dan di depan kantor KPU. Ada itu anjing yang berini kuning itu,
Dia bilang bukan untuk Pak Anies, bukan untuk Pak Ganjar, melainkan untuk masyarakat negara NKRI. Tapi terakhir dia bernarasi hidup 01, Anies harus jadi presiden. Jadi Nis, saran saya, lo itu mungkin mau calon gubernur nanti ya. Urus itu anjing-anjing lo itu. Ikat. Jangan sampai keliaran di sana sini itu. Gak enak ngelihatnya. Narasi apa? Kalian mau apa hak angket tuh? Angket aja. DPR angket. Pak Prabowo angket, Pak Jokowi angket. Nah, kalau urusan yang rampas undang-undang aset koruptor tuh jangan diangket karena bahaya. Nasdem tuh nanti miskin, PSKS nanti miskin, PDI nanti miskin. Lo juga nanti miskin, Nis. Jadi lo itu udah kelewat batas, Nis. Ingat ya. Abah Aos pernah berjanji apabila Anies Rashid Baswedan kalah, dia angkat kaki dari NKRI. Angkat kaki ke Yaman. Ntar lagi kami akan menagih janji kalian itu. Lihat aja. Teruslah kau bikin propaganda di Indonesia. Teruslah kau bikin kerusuhan di Indonesia. Nanti giliran kami yang demo. Demo bukan demo tentang hak angket, hak angkat, hak angkot. Kami demo menagih janji ucap dari Abah Aos, angkat kaki ke Yaman. Itulah nanti, lihat aja nanti. Perbuatan lu itu udah lewat batas, Anies, Yohanes. Masyarakat harus sabar, udah lewat sabar. Nanti kalau udah lewat batas kayak gini meledak nanti. Rakyat Indonesia itu udah cerdas. Kalau kalian mau hak angket undang-undang perampasan aset koruptor mungkin ramai, tapi kalau hak angket cuman sebelah pihak, cuman ke Pilpres, tidak ke DPR, tidak ke DPD, itulah menunjukkan kalian itu hati busuk hati kalian itu, bangsat negara kalian itu. Kalian itu mau memuliakan Yaman dan Amerika, Cina. Nggak ada kalian tuh cinta sama masyarakat. Bansos itu dari pemerintah untuk masyarakat. Kalian protes. Udah tahu beras sekarang mahal. Bansos kalian larang-larang. Dasar kalian tuh bajingan semua. Assalamualaikum. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan aksi demo yang dilakukan oleh kubu 01 maupun 03. Dan ternyata demo yang terjadi tersebut di depan gedung DPR mendapatkan perlawanan dari aliansi para mahasiswa yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Dan hal ini tentu membuat pendukung 02 boleh dikatakan mereka akan tertawa geli melihat situasi ini, di mana ada benturan kubu 01 dan 03 hanya soal tempat untuk melakukan aksi demo mereka. Dan itulah situasi yang terjadi saat ini. Baik sahabat sekalian, mungkin setelah menyaksikan video ini ada yang mau berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga mungkin bagi yang belum memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Akhirnya saya mohon undur diri dari hadapan saudara sekalian. Sampai bertemu kembali atau berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.